Malam kawan-kawan, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reza Widyastanto. Saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Manufaktur Astra. Saya saat ini sedang menempuh program studi Teknik Proses dan Produksi Manufaktur. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih material alat potong yang akan kita gunakan di dalam proses pemesinan itu sendiri. Di sini material alat potong yang akan dipakai memiliki sifat utama, yaitu ada 4 sifat utama. Yang pertama adalah keras. Sifat paling utama yang akan dibutuhkan oleh alat potong adalah keras, agar dapat memotong atau menyayat bahan benda kerja atau material dengan baik. Yang kedua adalah ulet. Sifat ulet sangat diperlukan pada suatu alat potong, terutama untuk mengatasi atau menetralisir adanya beban kejut dan getaran yang mungkin muncul sewaktu pemotongan atau penyayatan terjadi. Yang ketiga adalah tahan panas. Setiap alat potong pada saat digunakan untuk melakukan pemotongan atau penyayatan akan timbul panas. Hal ini terjadi karena adanya gesekan akibat pemotongan. Besarnya panas yang ditimbulkan secara dominan tergantung dari kecepatan potong atau cutting speed itu sendiri. Yang keempat adalah tahan aus. Penampang ujung pahat, bubut yang kecil dan runcing mudah sekali untuk mengalami kehausan. Sifat ini tidak bisa terlepas atau erat kaitannya dengan sifat yang lain, yaitu kekerasan. Keuletan, tahan panas akan tetapi merupakan hal yang berdiri sendiri. Umur pakai pahat secara normal menunjukkan tingkat ketahanan terhadap kehausan. Dan saya akan jelaskan bahan dan materialnya. Unsur yang berpengaruh terhadap alat potong yaitu ada tungsten, kromium, vanadium, molybdenium, dan kobalt. Yang pertama, baja karbon. Kelompok baja karbon meliputi high carbon steel atau HCS dan carbon tool steels atau CTS. Baja jenis ini mengandung karbon yang relatif tinggi, 0,7% sampai 1,4%. Dengan persentase unsur lain relatif rendah, yaitu Mn, W, dan Cr, masing-masing 2%, sehingga mampu memiliki kekerasan permukaan yang cukup tinggi. High speed steel atau HSS pada sekitar tahun 1898 ditemukan jenis baja paduan tinggi dengan unsur paduan krom dan tungsten atau wolfram. Dengan melalui proses penuangan atau molten metallurgy, selanjutnya dilakukan pengelolaan dan penempaan dibentuk menjadi batang segi empat atau silinder. HSS itu sendiri dibagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah HSS konvensional, yaitu baja kecepatan tinggi konvensional. Terbagi menjadi 2 lagi, yaitu molybdenum HSS dan tungsten HSS. Yang kedua adalah HSS special. HSS special merupakan baja kecepatan tinggi konvensional yang spesial dan terbagi menjadi 6, yaitu cobalt aided HSS, high vanadium HSS, high hardness cobalt HSS, cast HSS, powdered HSS, and coated HSS. Selanjutnya adalah paduan Cournot-Vero. Sifat-sifat paduan Cournot-Vero adalah di antara sifat yang memiliki HSS dan karbida, sehingga di dalam penggunaannya memiliki karakteristik tersendiri karena karbida terlalu rapuh dan HSS mempunyai ketahanan panas dan ketahanan aus yang terlalu rendah. Jenis material ini dibentuk dengan cara dituang menjadi bentuk-bentuk yang tertentu, misalnya tool bit yang kemudian diasah menurut geometri yang dibutuhkan. Baja paduan non-ferro terdiri dari 4 macam elemen atau unsur utama, di antaranya kobalt, krom, tungsten, dan karbon. Jenis karbida.
Jenis karbida yang disemen atau cemented carbides merupakan bahan pahat yang dibuat dengan cara menyinter atau centering serbuk karbida, nitrida atau oksida dengan bahan pengikat yang umumnya terdiri dari kobalt dengan cara carburizing masing-masing bahan dasar, tungsten, titanium, tantalum dibuat menjadi karbida yang kemudian digiling dan disaring. Ada 3 jenis utama pahat karbida sisipan, yaitu karbida tungsten, karbida tungsten paduan, dan karbida lapis. Masing-masing karbida memiliki fungsi yang berbeda. Jadi cara untuk membedakan karbida ya mungkin salah satunya dari fungsi. Dan selanjutnya adalah ceramics. Keramik merupakan definisi yang sempit, adalah material paduan metalik dan non-metalik. Sedangkan definisi yang luas adalah semua material selain metal atau material organik yang mencakup juga berbagai jenis karbida, nitrida, oksida, borida, dan silikon serta karbon. Keramik secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu keramik tradisional dan keramik industri. Keramik industri digunakan untuk berbagai keperluan sebagai komponen dari peralatan, mesin, dan perkakas, termasuk perkakas potong atau pahat. Dan yang akan kita pakai untuk perkakas dan mesin-mesin yang lainnya di dalam proses pemesinan, yaitu keramik industri itu sendiri. Cubic boron nitrate atau CBN. Cubic boron nitrate termasuk jenis keramik, dibuat dengan penekanan panas sehingga bentuk grafit putih nitrida boron dengan struktur atom heksagonal berubah menjadi struktur kubik. Pahat sisipan CBN dapat dibuat dengan menyinter serbuk BN tanpa atau dengan material pengikat. Selanjutnya adalah intan. Sintered diamond merupakan hasil proses sintering serbuk intan tiruan dengan pengikat CO 5% sampai 10%. Tahan panas hot hardness sangat tinggi dan tahan terhadap deformasi plastik. Sifat ini ditentukan oleh besar butir intan serta presentasi dan komposisi material pengikat. Karena intan pada temperatur tinggi akan berubah menjadi grafit dan mudah terdifusi dengan atom besi, maka pahat intan tidak dapat digunakan untuk memotong bahan yang mengandung besi atau ferrous. Cocok untuk ultra high precision and mirror finish cutting bagi benda kerja non ferro. Dan yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat potong. Jenis pahat potong berdasarkan posisi penyayatan adalah sebagai berikut: pahat bubut luar dan pahat bubut dalam. Apa itu pahat bubut luar? Pahat bubut luar adalah jenis pahat potong yang mengikis bagian luar benda kerja atau memotong dimensi luar benda kerja. Contoh prosesnya adalah proses facing, bubut rata bertingkat, diameter luar, dan bubutan ulir luar atau baut. Apa itu pahat bubut dalam? Pahat bubut dalam adalah jenis pahat bubut yang digunakan pada proses pembubutan pada bagian diameter dalam benda kerja. Sebagai contohnya, pembubutan rata bertingkat, diameter dalam, dan bubutan ulir dalam atau mur. Jenis pahat bubut berdasarkan keperluan kerja. Pahat bubut diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan keperluan kerja, yaitu pahat bubut roving atau pengasaran, dan pahat bubut finishing atau penyelesaian. Pahat bubut pengasaran adalah pahat bubut yang digunakan pada proses pembubutan untuk pengerjaan kasar, dan karena itu sebaiknya pahat bubut pengasaran ini konstruksinya dibuat lebih kuat dan solid agar mampu melakukan penyayatan dengan maksimal. Pahat bubut finishing adalah pahat bubut yang digunakan dalam proses pengerjaan halus. Sudut dan geometri pahat bubut finishing harus diatur sedemikian rupa agar memperoleh permukaan benda kerja yang optimal. Selanjutnya, jenis pahat bubut berdasarkan letak sisi potongnya. Apabila dilihat dari sisi letak potongnya, maka pahat bubut dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pahat bubut kanan dan pahat bubut kiri. Apa sih
pahat bubut kanan itu, nah, untuk pahat bubut kanan adalah pahat bubut yang mata potongnya menghadap ke arah kanan. Dan penggunaan pahat bubut kanan ini untuk mengerjakan benda kerja dari arah kanan ke kiri atau menuju ke arah kepala tetap atau cekap. Selanjutnya adalah pahat bubut kiri. Pahat bubut kiri ini kebalikan dari pahat bubut kanan. Pahat bubut kiri adalah pahat bubut yang arah mata potongnya menghadap ke kiri. Penggunaan pahat bubut kiri ini untuk mengerjakan benda kerja dari arah kiri ke kanan atau menuju ke arah kepala lepas. Hubungan material yang diproses dengan material alat potong. Berikut adalah data hasil penelitian kekasaran, pengaruh variasi jenis material alat potong, dan arah pemakanan pada baja EMS 45 pada proses CNC milling. Saya menggunakan contoh hasil pengukuran kekasaran permukaan baja EMS 45 dari salah satu jurnal yang sudah saya baca di salah satu sumber. Dan ini tabel yang pertama, data hasilnya arah pemakanan searah 90. Itu kita lihat di sini rata-ratanya sangatlah tinggi. Angka kekasaran per titiknya lumayan tinggi, searah dengan 90 ini. Dan yang kedua searah 45 derajat. Ada 3 spesimen dari masing-masing arah pemakanan. Angka kekasaran dari searah 45 derajat ini rata-ratanya cenderung lebih rendah daripada searah 90 derajat, dengan rata-rata yang belum di atas 0,7 sekian. Dan untuk berputar sumbu Z dari ketiga spesimen yang ada di sana, ketiga-tiganya memiliki angka kekasaran rata-rata yang sangat besar. Untuk spesimen pertama bisa dilihat 0,746, kedua 0,985, yang ketiga 0,911 dengan RA variasi 0,88067. Dan itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.